Langsung saja atau gimana, Pak? Cek cek 1 2 3. Bisa terdengar suara saya? Iya, betul. Saya. Ini saya ada masalah dengan audio nih. Sebentar. Oke, bisa langsung dimulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah bergabung di sini. Mohon maaf, saya tadi mengalami kesulitan dalam audio. Jadi ini menggunakan audio yang ada di kamera. Di sini audionya terlalu yang kurang gitu. Oke, terima kasih Ustadz Instan Kamil, teman-teman Erdian, Muhammad Fajar, Rizky Wahidah, Dewi Fatimah, Lela Puji Lestari, dan Syafra Prastio. Hari ini kita akan membahas kelanjutannya di workshop desain grafis part 2, pertemuan 2 maksudnya. Untuk itu untuk mempercepat waktu, silakan Ustadz Ihsan Kamil bisa waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, baik. Jadi kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, jadi kita langsung saja melanjutkan apa yang telah menjadi materi kemarin ya, atau pertemuan yang kemarin. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel Lab. Ya, kelihatan ya screen-nya? Terlihat, Pak. Oh ya. Ya, ini juga saya mohon maaf karena suara saya ini ya tiba-tiba hilang dikit. Jadi mungkin kurang maksimal untuk jelasinnya dulu. Ya, tapi insya Allah saya upayakan untuk semaksimal mungkin ya, insya Allah. Ya, baik. Jadi pada pertemuan kemarin itu kita sudah jelaskan sampai tools yang mana ini kemarin? Yang stroke ya. Ya. Ya, jadi
Yang mana? Ya, jadi yang stroke ya. Ya, jadi langsung saja kita jelasin fungsi-fungsinya. Ya, jadi ada menu teks di sini ya. Ini kita masih di penjelasan menu teks yang ini ya. Yang ini. Nah, di sini ada menu teks dan di sini ada bagian tools stroke. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan warna pada luar teksnya. Nah, jadi seperti ini ya. Semakin tinggi stroke weight-nya, maka warna pada luar teks itu semakin tebal. Nah, seperti ini. Dan warnanya juga itu bisa kita pilih ya, bisa kita ganti. Nah, kemudian shadow. Nah, di sini shadow itu berfungsi sebagai memberikan bayangan di belakang teksnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini memberikan bayangan. Kemudian ada inner shadow ya, sama memberikan bayangan juga, hanya saja di inner shadow di sini ya itu memberikan bayangan pada dalam teks. Jadi seperti ini dia. Nah, jadi dia bayangannya ke dalam ya, ke dalam pinggir-pinggir teks tersebut. Nah, seperti ini. Nah, sini warnanya juga itu bisa kita pilih-pilih ya, tergantung selera. Nah, kemudian ada emboss ya di sini untuk memberikan efek pada teks itu menjadi efek 3D ya. Jadi efek 3D. Kalau seperti ini itu artinya dia error ya kalau seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalkan dia tidak error, dia akan menjadi efek 3D ya, efek 3D. Adapun cara mengatasi errornya itu insya Allah nanti kita akan jelasin pada saat membuat poster. Nah, kemudian ada perspektif. Nah, di sini perspektif ini ya itu digunakan untuk memberikan suatu gaya pada teks itu menjadi 3 dimensi secara manual. Jadi seperti ini ya. Ketika kita enablekan atau mengaktifkan perspektif ini, maka kita bisa mengatur teksnya seperti ini. Jadi terlihat 3D ya, menyamping terlihat 3D. Nah, kemudian ada 3D rotate ya di sini untuk membalikkan teks ya dari atas ke bawah seperti ini dan juga dari kanan ke kiri seperti ini. Dan juga ada menu selanjutnya atau tools selanjutnya 3D text. Nah, di sini juga untuk memberikan efek 3D pada teksnya. Nah, seperti ini. Dan untuk menebalkan teksnya. Nah, kita perhatikan ketika kita rotasikan ya. Nah, seperti ini. Maka teks tersebut itu semakin tebal ya, semakin tebal seperti ini. Nah, ini fungsi dari 3D teks. Kemudian ada 3D shadow ya. Nah, di sini untuk memberikan bayangan di bawah teksnya. Ya, jadi seperti ini dia. Kemudian ada reflection ya. Di sini untuk memberikan efek cermin ya, efek cermin seperti ini. Ketika kita enablekan itu seperti ini bentuknya. Nah, semakin tinggi vertical offsetnya, maka semakin jauh jarak antara efeknya. Nah, jadi seperti ini. Dan juga sebaliknya semakin rendah vertical offsetnya, semakin minus, maka semakin dempet ya efeknya seperti ini. Nah, nah itu bagian menu teks ya. Nah, selanjutnya kita ke menu background ya. Jadi menu background yang ini. Nah, menu background itu yang ini ya. Ya, ini dikatakan menu background. Nah,
Di sini ada beberapa fitur atau tools pada saat kita mengklik menu background, ya. Di sini ada stickers. Di sini sudah disiapin ya dari Pixel Lab-nya sendiri. Ya, di sini ada objek-objek atau stiker yang bisa kita gunakan di project kita. Kemudian ada import, ya. Di sini untuk mengimport gambar atau memasukkan gambar dari galeri kita. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Itu kita mengimport gambar. Nah, kemudian ada draw. Nah, di sini untuk membuat atau melukis ya, semacam melukis. Seperti ini, membuat tulisan secara manual. Nah, kita bisa tanda tangan juga dan sebagainya ya. Adapun di sini ada beberapa fiturnya. Yang pertama ada pen size. Ya, di sini untuk memberikan atau menambahkan tebalnya suatu pena kita ya, jadi pena seperti ini. Nah, dia akan tebal apabila kita meninggikan pen size-nya. Kemudian ada di sini smoothness ya. Nah, di sini untuk menghaluskan teksnya ya, jadi seperti ini. Nah, jadi dia semakin smooth, semakin halus. Kemudian ada fill inside ya. Jadi membuat teks atau membuat lukisan seperti ini. Nah, jadi dia langsung menebal ya seperti ini. Kemudian ada dotted line ya. Ini untuk memberikan putus-putus pada gambar yang kita buat seperti ini. Nah, dia akan memberikan efek putus-putus. Kemudian ada neon effect, ini untuk ya memberikan efek neon ya, efek neon seperti ini, efek cahaya. Nah, kemudian ada blur radius, ini untuk memblurkan suatu lukisan kita ya. Jadi seperti ini dia. Nah, kemudian ada shapes ya. Di sini digunakan untuk membuat objek yang di mana di sini sudah disediakan ya bentuk-bentuknya. Ya, di sini ada kotak, bundar dan sebagainya ya. Sini ada banyak bentuk. Nah, seperti ini. Sini ada juga beberapa fungsi atau beberapa fitur setelah kita mengklik menu shapes ya. Di sini ada opacity untuk ya memberikan efek ya atau mentransparankan suatu objek kita. Ya, jadi seperti ini. Nah, semakin rendah opacity-nya maka semakin tidak terlihat. Ya, sama dengan penjelasan sebelumnya yang pertemuan kemarin penjelasan mengenai opacity. Kemudian ini ada menu color ya, di sini untuk mengubah warna pada objek tersebut. Dan di sini ada stroke width ya. Jadi stroke width sama seperti tadi, fungsi dari stroke pada menu teks ya itu untuk menebalkan pada garis-garis samping ya, seperti ini. Nah, garis-garis samping kalau teks tadi pada teksnya. Kalau ini objek pada objeknya ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada opacity, ini untuk mentransparankan struk yang tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi yang transparan di sini adalah struknya, ya. Beda yang opacity tadi yang di bagian fill itu yang transparan adalah objeknya, objek langsungnya. Nah, kemudian ada color juga ya. Di sini bisa kita pilih warna dari struknya. Dan juga blur radius ya, ini untuk memblur ini struknya ya, memblur struknya. Dan juga ada di sini ya bentuk dari ujung-ujung struknya. Nah, bisa kita ini tajamkan ya seperti ini. Nah, bisa kita pilih.
Kemudian ada bezier, ya, ini untuk membuat ya menu curve, ya, menu curve. Sini kita gunakan atau kita mengerti fungsinya pada saat kita membuat flat design, ya, atau kita membuat trik masking dan sebagainya. Insya Allah nanti juga saya akan jelaskan atau langsung mempraktekkan cara membuat poster yang menggunakan trik masking, ya. Jadi seperti ini dia. Kemudian ada row, ya, di sini untuk memberikan objek panah, ya, pada suatu proyek kita. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian ada menu, ya, background. Ya, sini, ya, menu background, ya. Jadi tadi itu afannya. Jadi tadi bukan menu background, yang ini tadi menu objek. Ya, adapun menu background yang ini, ya. Nah, ini yang dinamakan menu background. Jadi yang difokuskan di menu tersebut atau menu yang ini yang sekarang kita bahas ini mengenai background-nya, ya, mengenai background-nya. Kemarin, ya, pada pertemuan kemarin itu fokus ke mengenai teksnya. Tadi barusan kita jelaskan itu fokus ke objeknya. Nah, sekarang fokus ke background-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa, ya, fiturnya atau beberapa tools pada saat kita mengklik menu background. Nah, di sini ada color, ini untuk mengubah warna pada background-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihannya, ada color yang solid, yang satu warna, ada juga gradient atau gradasi, ya, yang lebih dari satu warna. Nah, kemudian ada transparan, ini untuk mentransparankan suatu background. Artinya apa? Artinya kita membuat format PNG. Nah, apa itu format PNG? Nanti kami akan jelaskan, ya. Nah, kemudian ada image size. Nah, di sini untuk mengubah ukuran dari background yang kita akan buat atau ukuran kanvas, ya, yang biasa kita sering istilahkan itu ukuran kanvas, ya, atau ukuran project. Sini ada beberapa pilihan, ya, mau ukuran square, ukuran profile picture, ukuran YouTube, channel banner, ya, ukuran thumbnail dan sebagainya. Dan juga kita bisa mengubah secara manual ukurannya. Ya, ini secara manual itu berfungsi untuk apabila kita ingin membuat atau, ya, membuat suatu banner, ya, banner dengan ukuran keinginan kita sendiri yang akan kita cetak, maka di sini fungsinya. Kita bisa ubah-ubah, ya. Tapi di sini dalam satuan pixel. Ya, biasanya banner kan itu dalam satuan sentimeter. Nah, jadi dengan bagaimana cara kita mengkonversi dalam satuan sentimeter ke pixel. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga triknya insya Allah, ya. Jadi kita bertahap belajarnya, ya, bertahap. Tidak langsung semua, ya. Nanti pusing jadinya kalau langsung semua diajarkan. Jadi kita bertahap. Kemudian ada di sini ada crop, ya. Ini untuk mengcrop background-nya, ya. Di sini tidak terbuka crop-nya karena ketika kita ingin membuka crop-nya itu kita masukkan dulu gambar yang ada di galeri kita, ya. Nah, contoh di sini misalkan, ya, ini ada from gallery. Nah, kita masukkan dari galeri kita sebagai background-nya. Nah, contoh kita ambil background yang ini. Nah, maka otomatis crop-nya itu akan aktif. Nah, di sini berfungsi untuk memberikan atau memotong background dari galeri kita, ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada image, ya, di samping from gallery tadi. Ini ada image. Nah, di sini untuk, ya, mengubah background yang telah disediakan di aplikasi ini sendiri, ya. Jadi di sini telah disediakan backgroundnya berbagai ukuran juga, ya.
Nah, kemudian ada from kamera, yaitu berfungsi untuk mengubah background atau mengambil kamera ya, mengambil kamera yang akan kita jadikan background. Jadi backgroundnya itu tergantung dari apa yang kita foto. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini menu backgroundnya. Jadi kita percepat saja ya, karena waktu juga nanti ini kelamaan. Jadi kita percepat saja ini menu jelasin fungsi tools yang ada di aplikasi ini. Kita percepat saja. Karena kalau kita mau mengerti itu pada saat kapan? Pada saat kita membuat langsung praktek, ya membuat poster. Nah, insya Allah di situ kita akan ya mengerti tools-toolsnya. Ya memang kalau jelaskan seperti ini itu cuma dasar saja ya, mengenal saja, mengenal apa sih fungsinya. Adapun untuk lebih dalam lagi ya, untuk lebih berkreasi lagi itu akan kita dapatkan pada saat kita membuat poster. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada sini ya, ini namanya menu filter. Nah, jadi sini samping menu background tadi itu ada menu filter ya namanya. Ya, jadi menu filter ini ya di sini ada beberapa fitur atau beberapa tools ketika kita mengklik filternya. Nah, di sini ada rotate. Ini untuk memutar ya, memutar background. Nah, contoh misalkan kita ambil background yang ini ya. Nah, maka otomatis kalau kita mengklik rotate ya, atau kita ambil background dari galeri kita ya, seperti ini. Nah, maka otomatis apabila kita mengklik rotate itu akan memutar seperti ini. Nah, memutar backgroundnya ya. Jadi ini juga berhubungan dengan background. Hanya saja ini kebanyakan mengenal pencahayaan ya. Ya. Kemudian ada vignette ya di sini. Ketika kita enablekan itu membuat efek bayangan ya, bayangan seperti ini pada ujung-ujung backgroundnya ya, seperti ini. Nah, semakin tinggi alpanya maka bayangan tersebut atau efek pada ujung-ujung backgroundnya ya itu semakin pekat ya, semakin hitam seperti ini, semakin gelap. Dan sebaliknya apabila alpanya itu semakin berkurang ya, maka di sini menu efek bayangannya itu semakin tidak terlihat seperti ini. Nah, kemudian ada noise ya di sini untuk memberikan efek kasar ya, efek kasar pada background. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini memberikan efek kasar pada background itu sendiri. Nah, kemudian ada stripes ya. Di sini ada stripes ya. Ketika kita enablekan, maka akan membuat background tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada garis-garisnya ya. Dan ini kita tidak butuhkan ketika kita mengedit. Ya, kita tidak terlalu butuhkan. Kemudian ada brightness ya. Di sini untuk memberikan cahaya pada backgroundnya seperti ini. Nah, brightness ini untuk memberikan cahaya seperti ini ya. Semakin besar brightness-nya maka cahayanya itu semakin terang seperti ini. Dan sebaliknya, semakin rendah brightness-nya maka pencahayaan dari background-nya itu semakin gelap. Kemudian ada kontras ya, ini untuk memberikan efek warna yang tajam pada background-nya. Nah, jadi semakin tinggi kontrasnya itu akan menampilkan warnanya itu, warna pada background-nya itu semakin tajam seperti ini. Nah, ini fungsi dari kontras. Kemudian ada hue ya di sini. Sini untuk merubah fisik warna dari background. Nah, jadi di sini yang berubah itu background-nya ya, yang berubah warnanya itu background-nya, tetapi tidak
merubah keseluruhan, hanya saja fisik warna dari background itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Beda dengan yang ini ya, dengan color yang ini. Nah, ini mengubah keseluruhan seperti ini. Nah, kita klik warna hitam, maka warna hitam backgroundnya. Kita klik warna merah, maka warna merah backgroundnya. Nah, beda dengan hue tadi. Nah, ini untuk merubah fisiknya saja ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini tetap objeknya itu kelihatan pada backgroundnya ya. Hanya saja merubah fisik. Nah, kemudian ada saturation ya. Sini ya untuk mengubah pencahayaannya juga ya, ini hampir sama dengan brightness tadi ya, hanya saja saturation ini untuk menjenuhkan ya, istilahnya menjenuhkan suatu pewarnaan pada background kita ya. Jadi ketika kita kurangin saturationnya, maka warnanya itu semakin jenuh, semakin berwarna hitam putih seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah kejenuhan suatu warna pada background. Nah, kemudian itu eh, ini ya, fungsi dari tools yang di bawah ini, yang tadi. Ah, di sini ada juga tools yang bagian atasnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada beberapa juga. Kita langsung saja jelaskan. Nah, yang pertama ada penambahan, ya, seperti ini. Nah, ini sama ya, pada menu teks tadi ada teks, ya, ini untuk membuat teks, ada current date, ya, ini untuk menampilkan tanggal tanggal sekarang yang kita buat, ya. Kemudian ada stickers, ya, sama tadi. Kemudian ada shapes, ya, ini untuk membuat objek, ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian ada from gallery, draw dan sebagainya ya. Jadi ini sama dengan menu objek ya, yang ini. Nah, kemudian ada di sampingnya di sini untuk menyimpan suatu proyek yang kita buat. Jadi di sini ada dua pilihan ya, ada save as project, ada juga save as image. Nah, apa perbedaan antara save as project dan save as image? Nah, perbedaannya di sini ya, ketika kita save as project itu kita cuman menyimpan konsep yang telah kita buat saja. Ya, jadi ini menyimpan atau membuat template ya istilahnya, membuat template. Jadi ini ketika kita save itu tidak masuk ke galeri kita, ya, tidak tersimpan ke galeri kita. Hanya saja tersimpan di menu project yang ini. Nah, di sini my project ya. Jadi di sini ada menu template, di situ juga ada fitur yang tulisannya itu my projects. Nah, di situ berfungsi untuk menampilkan project yang telah kita save. Nah, itu fungsi dari save as project. Kemudian ada save as image ya, di sini untuk men-save atau menyimpan suatu gambar ke galeri kita. Nah, jadi ini ya untuk menyimpannya. Sini ada dua pilihan, ada image format dan ada juga quality atau kualitas. Nah, di sini ada dua ya formatnya, ada JPG dan ada juga PNG. Nah, di sini kalau JPG itu yang tidak transparan ya, dan PNG itu yang transparan ya, yang transparan. Nanti insya Allah kita akan mengerti pada saat membuat poster. Nah, kemudian di sini ada kualitasnya, ada beberapa ya, ada default, ya, ada custom, low, medium, high, very high, dan ultra. Nah, di sini ada beberapa ya kualitas gambar yang akan kita simpan. Ya, dan juga di sini tips untuk menyimpan suatu gambar biar tidak pecah apabila kita posting di feed, misalkan feed Instagram, ya, di Facebook ataupun di YouTube, itu kita pilih yang ultra. Nah, yang ultra ya. Apabila kita ingin mencetak ya, mencetak produknya atau mencetak banner yang telah kita buat di aplikasi ini, maka kita pilih default. Nah, default.
atau custom ya, custom ya. Maaf, bukan default tapi custom. Nah, itu untuk mencetak background, mencetak suatu karya kita agar tidak pecah nantinya ya. Ya, baik. Kemudian ada di sampingnya, ini sama ya, ini menu share ya, sama seperti tadi, save as image. Kemudian di sampingnya lagi ada ya, ya saya pakai ini aja. Nah, kemudian di sampingnya ini lagi ada menu quotes ya, quotes ya. Di sini ada beberapa quotes yang bisa kita pilih, tapi di sini dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kemudian ada menu ya, yang ini titik 3 ini ya, ketika kita klik itu akan menampilkan seperti ini. Dan ini tidak terlalu kita gunakan ya, tidak terlalu kita gunakan. Kemudian ada tools undo ya, yang seperti ini ya. Ini untuk mengembalikan suatu project ya, apabila kita salah penempatannya itu bisa kita kembalikan ya. Kemudian ada ini menu yang berbentuk tanda tambah ini untuk menzoomkan suatu project kita atau ya menampilkan layar semakin dekat ya, seperti ini. Nah, kemudian ada menu grid ya di sini untuk merapikan suatu teks. Nah, jadi ini juga penjelasannya nanti kita akan mengerti pada saat kita membuat poster ya, membuat poster-poster dakwah, membuat CV, membuat banner dan sebagainya. Nah, kemudian ada menu layer